Hai sahabat Kopnus, kembali lagi di Tanya Kopnus yuk. Jawabannya ada di sini. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyain nih ke Kopnus, yaitu perbedaan simpanan berjangka di Kopnus dengan simpanan berjangka di koperasi atau di bank lain. Untuk itu kita udah kedatangan teman nih oleh Kak Lina selaku Direktur Funding dan Transaksi Kopnus. Gimana kabar Kak? Halo Elisa, ini pertemuan kedua kita ya. Yang minggu lalu kita pertemuan pertama untuk pembahasan tentang apa ya kemarin, keanggotaan ya. Betul. Nah gini Kak, kan kita udah tahu nih kalau di Kopnus ada produk simpanan berjangka. Nah itu apa sih yang membedakan simpanan berjangka di Kopnus dengan di koperasi atau di bank lain? Tentu saja ada perbedaan dari segi pengelolaan dananya. Mungkin kalau kita tahu beberapa koperasi lain itu ada yang memang pengelolaan dananya itu untuk pemberian pinjaman untuk UMKM. Nah sedangkan kalau misalnya untuk Kopnus sendiri, kita hanya memberikan pinjaman untuk para pensiunan yang dijamin oleh negara. Jadi bisa dibilang dari segi pengelolaannya itu berbeda dengan baik di koperasi lain maupun dengan di bank juga. Apalagi kan kita tahu ya kalau pensiunan negara itu otomatis setiap bulan gajinya kan dibayar sama negara nih. Nah setiap bulan itu apabila si pensiunan tersebut memang punya cicilan di kita atau pinjaman di kita, itu pasti akan dipotong gajinya langsung dari gaji yang memang masuk ke dalam pos induknya. Berarti kalau untuk ngebuka rekening simpanan berjangka sendiri nih syaratnya apa aja sih Kak? Syaratnya seperti yang kita sampaikan di minggu lalu sih sebenarnya. Jadi bagi yang memang mau meminjam dana ataupun yang memang mau menyimpan dana ini di Kopnus, itu tentu saja wajib menjadi anggota koperasi. Syarat minimalnya usianya itu adalah 17 tahun. Dan tentu saja tidak lupa membayar iuran keanggotaan setiap bulannya dan juga untuk keanggotaan awalnya itu sebesar Rp20.000. Untuk iuran bulanan kita pasti ada yang namanya simpanan wajib, itu kurang lebih sebesar Rp5.000 setiap bulannya. Semua dana baik yang iuran anggota maupun biaya bulanan itu akan kita kembalikan kepada para anggotanya apabila anggotanya menutup keanggotaan secara permanen, itu pasti kita kembalikan. Kalau misalnya nih Elisa sudah punya simpanan nih di Kopnus nih, ternyata udah nggak aktif nih, udah nggak aktif 3 bulan. Nah itu belum tentu dikatakan tutup. Apabila memang Elisa bilang, oh saya udah nggak mau penempatan lagi nih di Kopnus atau udah nggak mau nyimpen dana lagi di Kopnus, boleh nggak sih saya tutup akunnya atau anggotanya? Boleh dengan mengajukan untuk penutupan keanggotaan, bisa hubungi ke Kopnusnya langsung. Nanti kita akan proses untuk pengembalian simpanan iuran bulanannya maupun simpanan wajibnya. Itu proses penutupan keanggotaannya gitu lama gak? Enggak, cepet kok. Langsung begitu memang pengajuan, otomatis sudah langsung kita proses juga. Dan kita akan langsung mengembalikan dananya. Kalau untuk penempatannya sendiri tuh ada minimal nominalnya gak sih? Minimalnya cukup minim sih sebenarnya. Cukup Rp1 juta saja sudah bisa menjadi anggota Kopnus Pos dan juga sudah bisa melakukan penempatan simpanan berjangka di Kopnus Pos. Jadi kalau misalnya anak muda nih yang memang pengen coba-coba nabung dengan return yang cukup tinggi atau imbal jasa yang cukup tinggi, bisa coba di Kopnus Pos. Kalau untuk jangka waktunya? Kita untuk jangka waktunya ini bervariasi ya Elisa ya. Jadi kita ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 12 dan juga 24 bulan. Nah kalau di Kopnus sendiri perbedaannya adalah untuk dari segi imbal jasanya sebenarnya. Kalau mungkin beberapa koperasi yang lain kita tuh tahu ya imbal jasanya itu tergantung dari total dana yang kita simpan di tempat tersebut. Tapi kalau di Kopnus untuk imbal jasa itu tergantung dari jangka waktunya. Jadi kalau misalnya nih Elisa mau nyimpen dana di Kopnus, misalnya mau simpen atau mau coba menabung di Kopnus dengan nominal sekian, itu yang membedakan bunganya atau imbal jasanya adalah dari tenornya. Berapa lama Elisa mau menempatkan dananya di kita. Dan tenornya itu kan dari 1 bulan sampai maksimal 24 bulan ya. Dan bunga kita tuh cukup bersaing sekali sih sebenarnya dan cukup besar dibandingkan dengan mungkin kalau kita sebut bank kali ya. Jadi kalau misalnya untuk di Kopnus sendiri, sekedar informasi aja bunganya itu kurang lebih dari 6,75% hingga 8,75%. Nah kalau misalkan kita udah jadi anggota nih, terus kita juga udah naruh simpanan berjangka juga, itu dapat fasilitas apa aja sih Kak? Jadi di sini kita ada kelebihan fasilitas juga ya yang kita berikan untuk anggota Kopnus Pos. Tentu saja kita ada kerjasama dengan beberapa vendor juga yang pastinya apabila Bapak Ibu semua menjadi anggota Kopnus Pos akan mendapatkan fasilitas medical check up setahun sekali untuk 1 orang, yaitu untuk depositnya tersebut lah atau anggota tersebut. Dan yang kedua mendapatkan fasilitas layanan antar jemput untuk di bandara sebenarnya. Tentu saja ada persyaratannya. Jadi kita ada beberapa kategori apabila untuk penempatan berapa, minimal berapa, itu akan mendapatkan fasilitas tersebut. Dan yang pastinya jangan khawatir untuk penempatan 1 juta bukan berarti nggak punya fasilitas. Seperti yang kita sampaikan di minggu lalu, kan kita punya yang namanya aplikasi Oren ya. Nah di aplikasi Oren tersebut sebenarnya untuk semua anggota udah bisa tuh untuk mengakses aplikasinya. Di aplikasi tersebut semua anggota itu bisa melakukan untuk pembayaran atau pembelian pulsa, itu semua sudah bisa di aplikasi tersebut. Dan harganya pastinya jauh lebih murah daripada di
tempat lain. Nah, ngomong-ngomong soal deposit nih, kira-kira aman nggak sih kalau kita naruh deposit di Kopnus? Itu yang paling penting sih sebenarnya, karena kan kalau misalnya bunga tinggi tapi nggak aman juga buat apa. Nah, kalau di Kopnus sendiri kan kita memang lebih ke pemberian pinjaman untuk para pensiunan yang dijamin sama negara. Kenapa saya bisa bilang aman? Balik lagi, karena kan setiap pensiunan yang dijamin sama negara tentunya menerima gaji setiap bulan dibayar oleh negara, yang dimana gajinya itu sudah masuk ke dalam rekeningnya dan tinggal kami pihak Kopnus Pos tinggal melakukan pendebetan atau pemotongan dari gaji tersebut. Jadi bisa dibilang cukup aman sekali ya sebenarnya. Wah, menarik banget nih perbincangan kita hari ini, Kak. Seru juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Semoga pertanyaan tadi bisa menjawab teman-teman semuanya. Nah, untuk sahabat Kopnus yang masih mau menanyakan perihal Kopnus, bisa komen dan DM sosial media Kopnus. Saya Elisa pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tanya Kopnus yuk, jawabannya ada di sini. Bye!